Shalom teman-teman, apa kabar? Saya berharap teman-teman di rumah baik-baik aja. Tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita melakukan ibadah streaming di rumah. Tetapi itu tidak boleh memutuskan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus tetap mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja dan memakai masker ketika kita keluar. Karena dari situ kita dapat membantu usaha mereka untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Tetap semangat teman-teman, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan sering mencuci tangan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, karena kita tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Tapi biarlah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik. Saya bersyukur kepada Tuhan pada hari ini saya boleh menyapa teman-teman semua melalui firman Tuhan, dan semoga nanti renungan kita pada hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya Tuhan layakan kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami, menolong kami untuk tetap hidup setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menguraikannya, kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6.
Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, saya yakin COVID-19 sudah tidak asing di telinga kita. Setiap hari kita mendengar berita tentang COVID-19. Pertanyaannya adalah, apa itu COVID-19? COVID-19, ketika saya melihat di internet tentang apa itu COVID-19, maka ada yang mengatakan demikian. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 yang lalu. Ya, jadi itu nama arti dari COVID-19. Kemudian pertanyaannya adalah, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi penyebab dari COVID-19 itu adalah coronavirus. Ya, jadi coronavirus itu yang menyebabkan penyakit COVID-19. Saudara, kita semua tahu bahwa virus itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Tetapi kita melihat, saudara, pengaruh dari virus corona ini sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia. Virus ini dapat membunuh manusia yang triliun kali lebih besar dari COVID-19, dari coronavirus. Virus ini dapat menyebabkan kematian dari manusia itu sendiri. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, virus yang sangat kecil ini dapat memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Virus ini dapat membunuh manusia yang triliun kali lebih besar dari coronavirus. Virus bisa mengubah perilaku manusia, termasuk di dalam ibadah kita kepada Tuhan, diganggu oleh virus yang sangat kecil ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama ini kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang berkuasa di dunia ini. Ya. Tetapi ternyata, saudara, virus yang kecil ini lebih berkuasa, sehingga mampu mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, di sini pemazmur menjelaskan tentang siapa manusia itu sebenarnya. Manusia ternyata bukanlah siapa-siapa. Manusia bukanlah pribadi yang bisa diandalkan.
Di dalam bacaan kita tadi, di situ firman Tuhan memberikan beberapa gambaran tentang kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, saudara, manusia digambarkan seperti debu. Ya. Debu itu menggambarkan sesuatu yang tidak berguna. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa debu itu hanya diinjak oleh orang. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kemudian saudara, manusia juga digambarkan seperti giliran jaga. Artinya apa? Manusia itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Kehidupannya hanya sementara di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, manusia itu digambarkan seperti rumput. Dan di situ diceritakan rumput yang pada pagi hari bertumbuh sedemikian rupa, tetapi pada sore hari layu dan lisut. Ini menggambarkan apa, saudara? Ini menggambarkan sesuatu yang tidak kuat di dalam menghadapi realita kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran ini semuanya menunjukkan bahwa di dalam kehidupan manusia tidak ada yang bisa diandalkan. Di dalam kehidupan manusia ini tidak ada apa-apanya. Manusia begitu rapuh. Manusia begitu hina. Manusia itu hanyalah sementara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu di bagian pertama dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita yang tidak berguna, kita yang rapuh ini, Tuhan tidak biarkan. Di sini dikatakan, saudara, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhanlah yang mampu menguatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan kita bisa kuat. Hanya dengan mengandalkan Tuhan kita bisa menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, COVID-19 telah memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita manusia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kuman yang sangat kecil bisa membunuh manusia. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhanlah yang bisa menjadi kekuatan kita, yang mampu menolong kita, yang mampu memimpin kehidupan kita, sehingga kita bisa kuat menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam kita menjalani hari-hari kita, khususnya di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, ingatlah bahwa di dalam menghadapi semuanya ini, kita tidak sendirian. Tuhan selalu bersama kita. Jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita. Jadikanlah Tuhan sebagai penopang kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati semuanya ini. Janganlah kita membiarkan kekhawatiran mempengaruhi kehidupan kita. Janganlah kita membiarkan ketakutan memenuhi kehidupan kita. Karena hal itu hanya membuat atau membawa keburukan di dalam diri kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, maka Tuhan akan menolong, dan kekhawatiran, ketakutan tidak akan menguasai kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, teruslah semangat, berjalanlah bersama dengan Tuhan,
teruslah andalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, dan kita pasti akan menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini melalui firman Tuhan, kami disadarkan bahwa memang kami manusia tidak ada apa-apanya. Tetapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menguatkan kami di tengah-tengah kesulitan kami. Berkatilah anak-anak-Mu, Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, selalu memandang dan berpengharapan di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.